pagi. Perkenalkan, saya Ibu Veronica Mari. Saya CGP Angkatan 11 yang berasal dari SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa, Kabupaten Ngada. Pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi. Selamat pagi Pak Lexi. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik Pak Lexi, untuk hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Dan untuk percakapan pra-observasi ini tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Dan tujuan dilakukan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas, agar Bapak dapat menyiapkan pembelajaran dengan baik, lebih percaya diri, sehingga bisa menyampaikan pembelajaran kepada siswa itu dengan baik. Ada beberapa pertanyaan Pak untuk di kegiatan pra-observasi ini. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran? Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan kepada saya. Jadi saya kebetulan mengajar mata pelajaran geografi, dan materi yang akan saya ajarkan itu adalah persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya jelaskan kepada anak-anak itu, pertama itu mengidentifikasi jenis-jenis persebaran flora dan fauna di dunia. Lalu yang kedua, menganalisis daerah persebaran flora dan fauna di dunia. Yang ketiga, menganalisis bagaimana pertumbuhan dan kehidupan flora dan fauna di dunia tersebut. Dan yang terakhir itu menganalisis karakteristik flora dan fauna di dunia. Iya, baik Pak Lexi. Berarti materi dalam pembelajaran kita yaitu flora dan fauna yang ada di dunia. Jadi dengan tujuan pembelajaran itu menganalisis flora dan fauna yang ada di dunia. Baik Pak Lexi, untuk yang kedua, untuk area pengembangan apa yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran nanti? Untuk strategi pengembangan itu, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Jadi untuk proses pembelajaran di dalam kelas itu, saya mencoba membagi mereka dalam bentuk kelompok diskusi dengan model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah discovery learning, yaitu sistem menemukan, dan metode itu berdiskusi. Demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Pak Lexi. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat, sudah makan pagi untuk kita ya. Oke. Sebelum kita mulai kajian pagi ini, Guru akan cek hadiran untuk kelas 11B. Apakah semua hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Total untuk kita. Oke, mungkin sebelum kita mulai pelajaran, Guru minta salah satu dua kita doa. Amin.
doa dan dimuliakan selalu. Oke, sesuai dengan materi yang Pak Guru berikan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Ya. Jadi kemarin Pak Guru sudah memberikan gambaran tentang secara umum tentang persebaran flora dan fauna di dunia ya. Mulai dari zona-zona itu dengan dia punya bioma ya toh. Dan adik-adik semua sudah belajar di rumah ya berkaitan dengan persebaran flora dan fauna di dunia ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis persebaran flora dan fauna di dunia. Kemudian alur tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui persebaran flora dan fauna di dunia, mengidentifikasi jenis persebaran flora dan fauna di dunia, dan menganalisis daerah persebaran flora dan fauna di dunia, dan menganalisis karakteristik persebaran flora dan fauna di dunia. Coba ulang kembali alur tujuan pembelajarannya. Coba baca di layar. Berdiri. Suara besar. Alur tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui persebaran flora dan fauna di dunia, mengidentifikasi jenis persebaran flora dan fauna di dunia, menganalisis daerah persebaran dan menganalisis. Oke, tentang dulu untuk sebelum kita lanjut, mungkin Pak Guru coba memberi semacam stimulus ya berkaitan dengan persebaran flora dan fauna di dunia. Mungkin adik-adik bisa mengamati jenis tumbuhan dan hewan ya, yang ada di sekitar tempat tinggal kalian atau yang berada di kabupaten atau provinsi ya, tempat tinggal kalian. Mungkin Pak Guru coba memberikan pertanyaan yang bisa menjawab pertanyaan. Apakah ada hewan yang khas atau endemik di tempat kalian? Apakah ada hewan yang khas atau endemik di tempat kalian yang membedakan dengan daerah lain? Artinya dia merupakan hewan yang endemik yang ada di wilayah tersebut. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Coba ada tangan. Juan, silakan. Jadi untuk daerah itu sendiri, NTB itu berada pada zona persebaran flora fauna di Kebanyakan, dan untuk hewan endemik yang ada di NTB sendiri dapat kita temukan yaitu komodo. Komodo dapat kita temukan di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Spesies ini sangat unik karena hanya dapat kita temukan di Pulau Komodo sendiri. Nah, selain komodo ada juga hewan seperti biawak. Nah, yang kita ketahui biawak itu ada berbagai jenis, namun yang umum kita temukan itu di NTT yaitu biawak air. Berikut pertanyaan berikut, mengapa dia berbeda dengan tempat lain? Mengapa hewan ini hanya hidup di daerah tersebut dan dia tidak bisa hidup di daerah lain? Kalau misalnya dia hidup di daerah lain, yang pastinya hewan tersebut pasti akan mati ya toh? Karena mungkin bisa ada yang bisa memberikan penjelasan mengapa dia hanya hidup di daerah tersebut. Arta, silakan. Baik, terima kasih. Ibu, dari
Oke, mari kita beri aplaus. Ya, jadi itu mungkin sebagai gambaran awal ya, gambaran awal untuk memudahkan adik-adik untuk menjelaskan atau mengidentifikasi berkaitan dengan persebaran flora dan fauna di dunia. Oke, untuk sehingga kamu lebih mengenal tentang persebaran flora dan fauna, Pak Guru akan membagikan kamu dalam kelompok ya, dalam kelompok. Nanti masing-masing kelompok coba bisa mengidentifikasi lalu mengetahui, menganalisis berkaitan dengan persebaran flora dan fauna. Untuk kelompok satu di sini kalian menganalisis atau mengidentifikasi zona Ethiopian dan bioma guru. Bioma dan kelompok dua ya. Kelompok dua kalian diskusikan tentang zona paleartik dan hutan tundra. Jadi sama, tinggal mengetahui jenis persebaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Ya. Kelompok tiga, zona oriental dan taiga. Ya. Zona oriental dan taiga, silakan menganalisis daerah persebaran, kemudian jenis, karakteristik ya. Kelompok empat, silakan kalian mendiskusikan zona Australia ya, dan hutan tropis ya. Silakan jelaskan untuk menganalisis karakteristik, jenis dan persebaran. Oke, jadi sudah kemarin Pak Guru sudah suruh kalau kalian bawa dan Manila lalu dengan gambar flora dan fauna. Silakan kamu mulai menentukan ya, mengidentifikasi. Nanti sebentar setelah menyelesaikan, Pak Guru kasih waktu kurang lebih 20 menit. Nanti sebentar, nanti secara acak Pak Guru akan tentukan siapa yang nanti melakukan presentasi di depan ya. Oke. Jadi waktu dan kesempatan saya silakan. Dari persebaran flora dan fauna yang ada di masing-masing zona, kalau misalnya ada yang khas dan endemik, itu nanti sebentar coba kamu bisa jelaskan. Karena di setiap zona itu pasti ada ciri khasnya masing-masing. Ciri khasnya masing-masing. Dan dia tidak mungkin sama. Setiap zona pasti ada ciri khas.
Oke, tepat jam 8 kita presentasi ya. Waktu tersisa 15 menit. Oke, waktu selesai. Waktu kalian untuk diskusi sudah selesai. Untuk kesempatan yang pertama, Pak Guru berikan kepada kelompok Etopian. Mari kita berikan nafas. Silakan. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok pertama mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Guru yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kali ini kami mendapatkan kesempatan yaitu tugas untuk menjelaskan tentang bioma gurun dan persebaran fauna di zona ekotropis. Saya Naya sebagai moderator dan juga teman-teman saya yang akan menjelaskan nanti. Kami mohon perhatian dari teman-teman semua untuk mendengarkan apa yang akan kami jelaskan nanti. Sebelum itu, kami akan menjelaskan apa itu zona ekotropis. Zona ekotropis adalah negara di Afrika Timur yang memiliki lingkungan geografi yang beragam, termasuk pegunungannya, dataran tinggi, dan lembah-lembah sungai dan juga gurun. Keanekaragaman hayati di Ethiopia sangat kaya dan unik karena berbagai faktor, termasuk topografi yang berbeda dan variasi iklim. Perlu diketahui, ada banyak spesies di wilayah ini. Nah, saya juga akan menjelaskan karakteristik fauna yang ada di zona Ethiopia ini. Yang pertama, tidak ada atap pohon atau hewan amfibi yang berekor. Yang kedua, memiliki banyak kesamaan dengan fauna oriental. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman vertebrata yang tinggi. Yang keempat, memiliki banyak mamalia bertubuh besar. Yang kelima, memiliki sejumlah spesies ikan air tawar endemik. Setelah itu, ada kedua teman saya yang akan menjelaskan tentang ketiga hewan yang terpilih yang berada di zona ekotropis. Kepada kedua teman saya, silakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan hewan cita. Cita adalah anggota keluarga kucing yang berburu mangsa dengan menggunakan kecepatan dan bukan taktik mengendap-endap atau bergerombol. Hewan ini adalah hewan yang tercepat di antara hewan darat dan dapat mencapai kecepatan sampai 110 km/jam. Konon selama bertahun-tahun, cita hanya dikenal sebagai cerita hantu. Menurut cerita, binatang pemangsa besar dengan garis-garis mirip harimau pada tubuhnya ini sering membawa kabur orang-orang yang berada di perbatasan Mozambik. Penduduk di sana sering memberi julukan cita dengan nama. Ketiga, jerapah. Jerapah adalah hewan darat tertinggi. Jerapah dapat berikan di jendela atau digigit. Leher jerapah sepanjang 1,6 meter, memiliki berat sekitar 270 kg. Kaki jerapah juga memiliki panjang 1,8 meter. Nah, yang kedua ada hewan takar. Jadi hewan takar ini adalah salah satu keunikan juga yang berada di zona ekotropis. Kalian bisa lihat sendiri, mulutnya itu moncong menyerupai gajah. Lalu ketika dia berjalan itu akan berjinjit. Lalu angkat juga memiliki di kukunya itu panjang, jadi dia gunakan untuk menggali tanah atau mencari makanan. Sekian dari ketiga hewan yang berada di zona ekotropis. Lalu kami akan lanjut kepada bioma gurun. Yang akan menjelaskan tentang bioma gurun adalah teman saya Aca. Baik, bioma gurun berada di antara 10 sampai 30 derajat bintang utara dan bintang selatan. Contoh bioma gurun adalah gurun Sahara dan Kalahari di Afrika, serta gurun Gobi di Asia. Curah hujan gurun sangat rendah. Terus, penguapan air di gurun juga lebih cepat daripada presipitasi. Kelembaban
38 derajat Celcius, sementara di beberapa gunung suhunya pun hingga negatif 4 derajat Celcius di malam hari. Tanah di gunung tandus dan tidak mampu menyimpan air. Air tanah yang diminum cenderung asin. Bioma gurun didominasi oleh batu atau pasir dengan sedikit tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di gurun adalah golongan xerophyt yang akarnya panjang, berdaun kecil dan tebal, atau bahkan tidak berdaun. Hewan yang hidup di gurun telah beradaptasi khusus untuk lingkungan yang keras, seperti unta, ular, burung pemangsa, laba-laba tarantula, belalang, dan kalajengking. Tumbuhan yang ada pada bioma gunung ini contohnya pohon kurma, pohon zaitun, dan juga kaktus. Dan terima kasih. Pada kali ini juga kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin menanyakan, saya berikan waktu dan kesempatan. Silakan, Maria. Jadi zona Ethiopia sudah beragam fauna endemis bagaimana tadi teman Maria dan teman-teman dari kelompok 1 sudah menjelaskan. Dan di sini saya mau bertanya, kira-kira fauna endemis manakah yang populasinya paling terancam atau langka? Dan jelaskan juga juga. Baik, terima kasih teman Dian atas pertanyaannya. Jadi, fauna dari zona Ethiopia yang paling langka itu salah satunya ada serigala Ethiopia, karena populasinya di bumi ini tersisa 440 ekor dan semakin tahun tuh semakin menurun karena adanya aktivitas manusia dan juga penyakit. Ya. Dulu yang sudah memberikan kami kesempatan, hasil presentasi kami telah selesai. Kami pamit undur diri. Kita berikan aplaus untuk Bapak Guru dan zona Ethiopia. Sekali lagi kita berikan aplaus. Oke, setelah kalian mendengarkan presentasi dari kelompok bioma gurun dan zona Ethiopia, ya, tentunya adik-adik sudah sepakat untuk zona Ethiopia itu berarti rata-rata mereka yang sekarang flora fauna itu berada di wilayah Afrika, ya, semua Afrika kan? Ya. Semua yang banyak terdapat gurun atau daerah-daerah yang kering dengan bioma gurun, ya. Bioma gurun itu termasuk daerah-daerah padang pasir, ya, yang luas. Untuk zona palearktik ini itu dia lebih banyak berada di daerah-daerah Eropa, ya, Eropa dan wilayah Rusia dan bagian Asia Timur sebagian. Nah, tadi dijelaskan ada hewan panda. Itu seperti kalau kita di Oriental itu ada komodo. Jadi panda itu kan hanya hidup di wilayah Cina, ya, wilayah Cina. Tidak ada hidup di tempat lain. Nah, jadi dia menjadi hewan yang khas atau endemik, ya. Lalu hutan tundra juga itu identik dengan daerah kutub. Jadi zona palearktik dan hutan tundra ini itu selalu identik dengan daerah-daerah di wilayah kutub, ya. Wilayah Eropa, kemudian Antartika, Greenland, itu mereka masuk dalam zona palearktik atau zona yang seringkali diselimuti oleh salju, ya. Oke, kita berikan aplaus dulu. Jadi dari keempat guru ini, ya, pasti adik-adik sudah bisa memahami, ya, secara garis besar atau secara khusus dari masing-masing kelompok kalian sudah bisa mengidentifikasi dan menganalisis, ya, dan sudah banyak dijelaskan berkaitan dengan persebaran, ya, persebaran negara-negara yang masuk dalam zona atau bioma tersebut, kemudian jenis flora, jenis fauna, ya toh. Kalian sudah bisa membedakan, oh kalau hewan ini masuk dalam zona ini, atau hewan ini dia hanya hidup di sini,
dia tidak akan hidup di daerah lain. Dan tadi yang di Ethiopia tadi mana? Ethiopia itu di situ jangan lupa nanti dimasukkan juga dengan Belir ya. Belir kan di Mesir. Nah, itu sama dengan Komodo. Dia hanya hidup di sungai Nil, tidak bisa hidup di sungai yang lain. Dan ini juga ya bisa, dan kalian kita juga bisa membedakan ya. Oh ternyata misalnya jerapah itu dia hanya hidup di Afrika. Tidak ada jerapah yang kamu temukan di Batara toh? Ya tidak. Di Batara tidak mungkin ada jerapah. Kalau baru hutan ya mungkin. Ya toh? Atau bison. Bison tadi di wilayah mana tadi bison? Balearti kan? Nah, itu hanya ketemu di wilayah Amerika. Balearti wilayah Eropa, Amerika Utara. Itu hanya ada di situ. Tidak bisa kita temukan di Cirebon kan tidak ada kan? Kalau temukan anak hewan seperti itu berarti yang seperti Pak Guru jelaskan itu berarti yang bukan hewan jadi-jadian. Oke. Untuk pikir cukup. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Alfrida. Alfrida, sebentar kembali. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hari ini untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dalam surga, puji dan syukur yang tiada hentinya kami panjatkan kehadirat-Mu, karena hingga pada saat ini kami semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah melindungi kami selama proses pembelajaran kami tadi, hingga ada begitu banyak ilmu pengetahuan yang bisa kami peroleh dan bisa membantu kami untuk meraih masa depan kami. Semoga pembelajaran kami pada hari ini dapat berguna bagi kami sesama dan bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, dan Roh Kudus. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Amin. Selamat pagi, salam dan bahagia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Lexi. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan dialog pasca observasi, dan pada kesempatan kali ini hadir bersama saya Pak Lexi, guru yang saya observasi, dan di samping saya ini ada Ibu Mici, pengajar praktik saya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pasca observasi dengan tujuannya Ibu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas, serta untuk menentukan rencana tindak lanjut ke depan guna mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Baik, Pak Lexi, selamat pagi. Kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Lexi. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Pak Lexi ketika melakukan proses pembelajaran di kelas C+B kemarin? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan. Perasaan saya setelah melakukan proses pembelajaran, saya merasa senang dan saya merasa bahagia karena saya dapat menerapkan pembelajaran yang berbeda, di mana di sini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita tahu bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dengan tingkat peminatan yang sangat kompleksitas. Jadi saya mencoba membuat pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial unsur.
Ya baik Pak Lexi, berarti perasaan kemarin tidak tertekan ya Pak Lexi selama proses pembelajaran di kelas. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana perasaan atau Pak Lexi bisa menyampaikan refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan kemarin bersama siswa kelas 11B? Baik, berdasarkan proses pembelajaran di kelas, jadi kebetulan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Lalu saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, discovery learning siswa yang menemukan sendiri. Lalu untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, saya coba membagi mereka ke dalam kelompok. Ada kelompok audio dan kelompok teks. Jadi siswa itu dibagi, ada yang mereka menemukan sendiri. Karena kebetulan materi yang saya ajarkan ini adalah persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi saya coba membagi mereka, ada kelompok audio, ada juga dengan kelompok teks. Jadi kelompok audio itu mereka coba menemukan sendiri tentang persebaran flora dan fauna yang sudah disampaikan itu. Lalu yang kelompok teks itu mereka menemukan melalui buku Erlangga, buku cetak Erlangga itu. Jadi itu ada siswa yang menemukan dari situ. Ya, seperti itu. Ya baik Pak Lexi, berarti dari refleksi pembelajaran yang dilakukan kemarin, Pak Lexi itu menggunakan metode discovery learning dan diferensiasi dilakukan itu adalah diferensiasi konten ya. Dari diferensiasi konten ada yang kelompok yang menggunakan audio dan kelompok yang menggunakan teks. Oke baik Pak Lexi. Kalau dikasih skor 0 sampai 100, posisinya Pak Lexi itu ada di skor berapa? Baik, untuk skor mungkin saya berada di 80. Alasannya apa Pak Lexi bisa ada di 80? Alasannya karena mungkin kemarin mungkin dibatasi oleh waktu, ya, waktu yang tidak pas. Anak-anak mereka masih mencoba menemukan sendiri. Jadi untuk waktu presentasinya itu belum bisa karena dibatasi waktu itu salah satu kelemahan. Oke baik, berarti alasannya itu karena masih dibatasi waktu. Apalagi metode yang digunakan itu adalah menggunakan discovery learning, artinya siswa itu harus bisa menemukan sendiri, tapi karena keterbatasan waktu sehingga skor yang Pak Lexi peroleh itu masih berada di nilai 80. Oke, bagaimana rencana tindak lanjut yang Pak Guru harus lakukan sehingga untuk memperbaiki keterbatasannya? Untuk rencana tindak lanjut mungkin untuk bisa membagi lagi di waktu selanjutnya, sehingga apa yang sudah ditemukan oleh anak-anak itu mereka bisa disertasikan atau mereka bisa melakukan hasil yang sudah mereka buat. Dan juga mungkin kedepannya mungkin bisa di-manage waktu lebih singkat, sehingga pada saat mereka diskusi atau menemukan itu supaya bisa ada waktu untuk mereka bisa melakukan hasil. Ya baik, terima kasih Pak Lexi. Berarti rencana tindak lanjutnya itu Pak Lexi akan lanjut di pertemuan berikutnya dan siswa itu harus bisa sampai menghasilkan produk yang dihasilkan dan sampai pada presentasi. Oke baik Pak Lexi, untuk selanjutnya saya memberikan apresiasi kepada Pak Lexi untuk proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Saya melihat bagaimana Pak Lexi telah menggunakan model dan metode itu sehingga bisa mengaktifkan siswa itu. Kita melihat keaktifan siswa itu lebih aktif dan kegiatan pembelajaran kemarin itu lebih berpusat kepada siswa dengan metode yang digunakan itu adalah discovery learning, yaitu siswa itu bisa menemukan sendiri bagaimana fauna-fauna yang ada di dunia dengan
wilayah persebarannya itu ada 6 wilayah. Dan di sini saya ada catatan selama observasi kemarin. Yang pertama itu keaktifan siswa di dalam kelas itu sudah sangat aktif, dan yang berikutnya itu dengan diferensiasi yang Pak Guru gunakan itu ada 2. Ada diferensiasi konten, yaitu ada kelompok yang menggunakan video, mereka menonton langsung video, setelah itu mereka mencatat informasi dari video itu, dan kelompok yang kedua itu dengan menggunakan buku Erlangga. Dari situ saya melihat keaktifan siswa dan model dan metode yang digunakan itu, sehingga siswa itu lebih aktif di dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran lebih banyak menjelaskan ketimbang memberikan kreativitas kepada anak-anak. Jadi mungkin dengan model dan metode ini atau model pembelajaran ini mungkin kita lebih mengarahkan siswa itu supaya lebih aktif atau lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ya, baik Pak Liksi, berarti rencana pengembangan ke depan itu Pak Liksi mau itu pembelajaran itu lebih berpusat kepada siswa, dan kita guru itu hanya sebagai fasilitator. Ya, dan dengan kita menerapkan berbagai model dan metode sehingga membangunkan keaktifan siswa. Baik Pak Liksi, terima kasih banyak. Itu beberapa catatan selama observasi di kelas kemarin. Untuk kesempatan berikutnya, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Niji untuk memberikan catatan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa sekali proses kita selama dialog pasca observasi ini, dan saya memberikan apresiasi kepada Ibu Sherlyn yang sudah mengobservasi Pak Liksi, dimulai dari tahapan pra-observasi dan dialog observasi, kemudian dilanjutkan hari ini pada kegiatan dialog pasca observasi. Untuk Pak Liksi saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia diobservasi proses pembelajarannya oleh Ibu Sherlyn sebagai calon guru penggerak angkatan 11, dan hasilnya cukup memuaskan sehingga Pak Liksi bisa menentukan rencana pengembangan diri selanjutnya. Dan proses observasi ini kita terapkan itu dengan proses pola coaching, di mana kita ketahui bahwa coaching itu merupakan sebuah pendekatan komunikasi, kolaborasi yang berfokus pada solusi sehingga berorientasi pada hasil, yaitu dengan prinsip kemitraan, memaksimalkan potensi serta proses kreatif untuk mendapatkan utang balik. Terima kasih untuk sudah melaksanakan kegiatan observasi ini, dimulai dari tahap observasi, kemudian hari ini dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Diharapkan kedepannya mungkin lebih mengajak banyak guru lagi untuk terlibat dalam dialog-dialog, yaitu atau misalnya dalam kegiatan observasi di kelas, sehingga proses pembelajaran kita lebih berpeserta dan peserta didik. Sekian kembali dari saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Ibu Minci. Baik, terima kasih. Sekian dialog pasca observasi pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Ibu Minci, pengajar praktik saya yang membersamai kami dalam diskusi hari ini, dan kepada Pak Liksi, teman belajar saya yang bersedia untuk saya observasi di kelas. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.